Salam, salam bahagia, teriring doa, kiranya saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus senantiasa bahagia di dalam perlindungan kasih Tuhan. Pada kesempatan ini, saya hendak sharing pengalaman kehidupan saya yang bertemakan hidup Kristen agamawi tidak menjamin damai bahagia dan selamat. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya hendak bersaksi tentang pengalaman hidup saya bahwa secara ringkas semenjak saya bekerja di tahun 1982, saya berusaha hidup bergereja dengan baik. Saya hampir tidak pernah absen beribadah pada hari Minggu. Saya termasuk yang rajin beribadah. Saya juga giat dalam pelayanan bergereja. Semenjak saya bekerja, dan saat itu saya masih bujangan, saya berusaha aktif dalam pelayanan bergereja, menjadi guru sekolah minggu, kemudian pelayanan di daerah transmigrasi, kemudian saya menjadi ketua pemuda, menjadi majelis perwakilan pemuda, dan begitu banyak kegiatan-kegiatan pelayanan yang saya jalani. Menjadi orang Kristen memang selayaknya harus hidup rajin beribadah, rajin dan aktif dalam pelayanan. Rajin beribadah dan rajin pelayanan adalah suatu keharusan sebagai perwujudan iman Kristiani. Tetapi saudara-saudaraku, ternyata kegiatan bergereja, rajin beribadah, dan rajin pelayanan tidak menjamin seseorang sungguh-sungguh hidup dalam jalan Tuhan. Itu saya alami, saudara-saudaraku. Jadi ketika saya rajin beribadah di gereja, rajin beribadah hari Minggu, rajin pelayanan, tetapi hati saya belum melekat kepada Tuhan. Saya belum mengenal secara pribadi kepada Tuhan Yesus Kristus. Hati saya menjadi gersang, menjadi tawar dan hampa. Dan anehnya saya merasa paling benar. Dari pengalaman hidup saya dapat memahami bahwa hidup agamawi, rajin beribadah, rajin pelayanan, dan itu memang suatu keharusan, tetapi tidak menjamin orang sungguh-sungguh menjadi Kristen yang sejati. Karena bisa terjadi ketika saya rajin beribadah di gereja, rajin pelayanan, bukan untuk kemuliaan Tuhan, namun untuk kemuliaan diri saya sendiri. Saya menjadi sombong, menjadi jumawa, menjadi angkuh, dan merendahkan orang lain. Oleh karena itu, mengapa kemudian hidup saya menjadi tawar, gersang, hampa, dan menjadi sangar, tegang, garang, saudara-saudaraku. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, bahwa menjadi orang Kristen tetaplah harus rajin beribadah, harus rajin pelayanan. Tetapi rajin beribadah, giat pelayanan, rajin membaca Alkitab, memuji Tuhan adalah semata-mata untuk mengubah diri kita menjadi semakin rendah hati, semakin merasakan kehadiran Tuhan, bahwa tanpa Tuhan saya akan masuk neraka. Sehebat apapun juga saya, serajin apapun saya beribadah di gereja, ibadah pada hari Minggu, giat pelayanan, tetapi tanpa Tuhan Yesus Kristus saya tetap masuk neraka. Jadi saudara-saudaraku, bahwa
Indikasi seseorang sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan adalah memang indikasinya pasti rajin ke gereja. Ibadah pada hari Minggu tidak pernah absen, dan kemudian juga diwujud nyatakan dalam kegiatan pelayanan, aktif dalam pelayanan, rajin membaca kitab suci, kemudian bersukacita memuji nama Tuhan dengan puji-pujian. Tetapi indikasi yang kelihatan untuk semakin rendah hati, semakin mengosongkan diri, dan dapat melihat orang lain dengan sukacita, dengan kasih, mengenal secara pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus. Seseorang yang sungguh-sungguh melekat dalam Tuhan, sungguh-sungguh mengenal secara pribadi Tuhan Yesus Kristus, akan nampak dari wajahnya, akan nampak dari kata dan perbuatannya. Dulu saya garang dan sangar, mudah mengkritik orang, melihat orang lain kekurangannya saja, tidak pernah melihat kelebihannya. Jadi saya mudah melihat kekurangan orang lain, marah dan dengki jika melihat kelebihan orang lain. Pokoknya orang lain itu tidak ada yang benar, tidak ada benarnya. Yang benar hanya diri saya sendiri. Maka saudara-saudaraku, di dalam firman Tuhan menunjukkan, memperlihatkan bahwa Tuhan Yesus Kristus berkenan dengan orang yang rendah hati, dan Tuhan Yesus Kristus tidak berkenan dengan orang-orang yang sombong, yang angkuh, yang jumawa, yang sombong rohani. Maka mengapa Tuhan Yesus Kristus memperlihatkan paling tidak 3 cerita yang sungguh menghargai orang-orang Samaria yang dianggap rendah oleh bangsa Yahudi, yaitu salah satunya tentang perumpamaan orang Samaria yang baik hati, kemudian wanita Samaria, dan kemudian orang kusta, orang Samaria yang kembali mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus ketika sakit kustanya disembuhkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi Tuhan Yesus Kristus di dalam cerita tentang orang Samaria yang baik hati menunjukkan sebelumnya ada tokoh-tokoh agamawan yang merasa lebih benar dari yang lain, tetapi ketika ada orang yang membutuhkan justru menghindar. Kemudian juga Tuhan Yesus Kristus justru mau berbicara, berdiskusi dengan wanita Samaria yang hidupnya bukan wanita baik-baik. Dan kemudian 10 orang yang menderita kusta, justru yang kembali adalah orang Samaria. Dan kemudian Tuhan Yesus Kristus juga mengasihi perempuan yang berzina, penjahat. Jadi saudara-saudaraku, Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia adalah untuk orang-orang yang sakit, orang-orang jahat, orang-orang berdosa. Jadi saudara-saudaraku, maka marilah kita sungguh-sungguh merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan, karena seberapapun hebat kita, tanpa Tuhan kita semua akan tidak terselamatkan. Jadi di dunia ini tidak ada orang yang lebih benar, orang paling benar. Tidak ada orang yang berhak untuk sombong, untuk angkuh, sombong rohani. Tetapi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan adalah orang-orang yang rendah hati, yang merasa dirinya bukan sempurna, dan dapat mengosongkan diri di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Walaupun mungkin saudara dan saya sudah lama menjadi orang Kristen, rajin beribadah, sudah lama giat pelayanan, namun ketika diri Anda dan saya masih hanya mudah melihat kekurangan orang lain, marah, dengki, iri melihat kelebihan orang lain, firman Tuhan untuk menyerang orang lain, maka harus waspada. Ketika kita hanya garang, kita kemudian mudah tersinggung, mudah marah,
itu indikasi bahwa masih ada sesuatu di dalam diri kita yang harus kita lepaskan, kita putuskan. Kita harus rendah hati dan mengosongkan diri bahwa kita tidak ada kelembutan dan kerendahan hati, tidak ada keramahan di dalam diri kita, tidak ada kasih, maka kita perlu berdiam diri, hening, untuk sungguh-sungguh melihat diri kita. Kita patut bersyukur kita masih hidup untuk Tuhan berkenan memberikan kesempatan agar kita berubah. Mengapa Tuhan sungguh maha panjang sabar? Karena Tuhan berkenan memberikan kesempatan kepada saudara dan saya untuk sungguh-sungguh semakin mengenal akan hadirat Tuhan. Mengenal secara pribadi Tuhan Yesus Kristus, semakin melekat dekat dengan Tuhan Yesus Kristus, indikasinya adalah memang kita rajin beribadah, rajin membaca firman Tuhan, rajin pelayanan, giat dalam pelayanan, juga memuji Tuhan, dan semua itu diiringi, disertai dengan perubahan karakter yang semakin rendah hati, yang mengosongkan diri, yang lemah lembut, yang ramah, yang bersahabat, yang mau menerima apapun orang lain dengan segala kelemahan dan kelebihannya dengan sukacita. Menerima kelemahan orang lain dengan jiwa besar, juga ikut bahagia atas kelebihan orang lain. Di dalam diri kita akan muncul karakter buah roh, yaitu damai sejahtera, kebahagiaan, kasih, kelemah lembutan, penguasaan diri, panjang sabar, tahan uji, dan yang lainnya. Sehingga kita dapat menjadi berkat demi kemuliaan nama Tuhan, hidup kita menjadi tenang, damai, tentram, bahagia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Salam, salam bahagia, Tuhan memberkati.